Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, serta dosen pendamping para peserta kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Willodra tahun 2022. Selanjutnya kita akan panggil peserta nomor urut 10 untuk melakukan pemaparan makalah program studi agroteknologi Fakultas Pertanian atas nama Risma Ayu Afriani. Peserta nomor urut 10 dipersilahkan. Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Insinyur Yudi Mahmud MP, Dr. Aan Johannes SMPD, dan Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD yang saya hormati, dan staf Universitas Wiralodra yang saya hormati juga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let me introduce myself. My name is Risma Ayu Afriani. I am 21 years old and I'm a Pilmapres representative of agrotechnology. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan azolla atau Azolla pinnata R dalam sistem pertanian terpadu untuk menunjang ketahanan pangan. Lanjut saja, yaitu di pendahuluan. Nah, kerawanan pangan ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Kerawanan pangan erat kaitannya dengan ketahanan pangan keluarga. Kerawanan pangan adalah kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah maupun di tingkat keluarga ataupun individu. Ketahanan pangan mempunyai arti terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan beraktivitas. Nah, apalagi setelah pandemi ini, sektor pertanian ini menjadi sorotan penting dalam ketahanan pangan. Di sini ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 17 poin. Nah, salah satu poinnya itu pada poin nomor 2 yaitu tanpa kelaparan. Nah, tujuan dari poin nomor 2 ini untuk menghilangkan kelaparan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, untuk menambah nutrisi, dan untuk mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Nah, ketahanan pangan. Sektor pertanian di Indonesia ini sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Nah, salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan yaitu dengan pertanian terpadu. Nah, sistem pertanian terpadu ini adalah merupakan sistem yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya. Di antaranya ada lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya. Kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Di sini ada visualisasi sistem pertanian terpadu. Dari kotoran hewan dan ikan kita bisa manfaatkan menjadi pupuk organik. Nah, dari hasil tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk manusia. Salah satu bahan yang dapat kita manfaatkan di sistem pertanian terpadu yaitu Azolla pinnata. Azolla pinnata ini merupakan paku air yang mudah ditemukan di persawahan dan dianggap gulma oleh para petani. Peran Azolla pinnata dalam pertanian terpadu dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik dalam budidaya tanaman padi. Azolla pinnata akan menambat nitrogen dari udara bebas yang dimanfaatkan sebagai bahan organik. Selain dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk organik, Azolla pinnata juga ini dimanfaatkan sebagai bahan pakan untuk ikan dan ternak. Di sini ada bagan dalam pemanfaatan Azolla pinnata. Di sini untuk
perikanan dan peternakan, Azolla pinnata dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Yang kita tahu di mana untuk perikanan dan peternakan sendiri, bahan pakan merupakan suatu bahan yang mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu. Nah, untuk di budidaya tanaman sendiri, Azolla pinnata ini digunakan sebagai pupuk organik yang nantinya dari kotoran ikan dan kotoran hewan ini kita bisa manfaatkan sebagai pupuk organik yang akan kembali lagi ke tanah dan akan menyuburkan tanah. Dari deskripsi berbudidaya padi di atas, maka dapat digambarkan rangkaian cara berbudidaya padi terpadu. Pemanfaatan berbagai komponen seperti di atas dapat minimalisir penggunaan energi yang digunakan dalam sistem, sehingga tidak ada aliran energi yang terbuang sia-sia. Semuanya dapat diputar dan didaur ulang, di mana yang berarti adalah zero waste. Kesimpulannya, peran Azolla pinnata dalam pertanian terpadu dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik dalam budidaya tanaman. Azolla pinnata akan menambat nitrogen dari udara bebas yang dimanfaatkan sebagai bahan organik. Selain dimanfaatkan menjadi pengganti pupuk anorganik, Azolla pinnata juga menjadi sumber makanan bagi hewan dan ternak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada juri yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP, untuk memberikan komentar. Ini Mbak Uci ini saya terus nih Pak nih Pak. Nggak tahu ini, aduh. Nggak ada apa ini, saya lagi ini saya hitung ini 1, 2 kali saya terus ini. Iya, ini saya terus nih Pak, ini saya nggak tahu nih, aduh. Tapi ya nggak apa-apa karena kita manut pada panitia Pak. Oke, baik, terima kasih. Saudari Risma ya. Pertama mungkin kalau sebetulnya Anda kan pengalaman Pilmapres yang tahun kemarin gitu kan, foto ada di sana tuh Iya, gitu ya. Tadinya saya sempat komplain ke panitia itu, kasihan tuh jangan ditampil di situ gitu kan, karena kan pernah ikut gitu ya. Nah, kembali ke makalah. Kalau menurut Bapak ini makalah Anda satu terlalu luas. Karena Anda ingin merangkul semua bidang peternakan, pertanian. Jadi ini waktunya. Ini masukan saja. Jadi yang ingin diangkat apa sih sebetulnya dari sini? Ya, kalau itu kan ini kan Anda semua peternakan, perikanan dan sebagainya. Harusnya dilihat bahwa secara konvensional petani sudah menerapkan, tanpa treatment sudah untuk padi itu. Tapi untuk bidang lain misalnya, kan tidak semua daerah juga ada Azolla kan seperti itu ya. Atau bidang yang lain, peternakan dan perikanan. Nah, Indramayu ini kan selain sentra ini ada sentra perikanan budidaya tangkap tidak gitu kan seperti itu. Kenapa nggak dibuat misalnya POC Azolla? Kenapa tidak diangkat tepung Azolla untuk? Kenapa kira-kira? Karena kenapa saya ingin memanfaatkan Azolla di sistem pertanian terpadu, karena kalau kan tujuan saya itu untuk mencapai ketahanan pangan, Pak. Ya, Nah, artinya gini, punten. iya, Pak. Ini hal yang umum gitu loh. Keterpaduan pertanian terpadu itu sudah umum gitu, sudah umum. Memanfaatkan bahan yang ada di situ untuk meningkatkan produksi kan begitu. Tapi ada bisa nggak yang diangkat dari situ sehingga bisa mengangkat pendapatan petani tersebut, tidak hanya di situ gitu loh. Jadi keterbaruannya kalau ini kan ya standar saja gitu loh. Pertanian terpadu ya beginilah gitu ya, seperti ini. Bisa memanfaatkan potensi salah satunya Azolla, selesai. Itu umumnya. Tapi gagasan yang Anda ingin angkat apa? Coba dari sini. Itu Pak, karena Azolla ini hanya di penelitian-penelitian yang saya baca, Azolla ini masih dimanfaatkan hanya di satu sektor gitu Pak. Misalkan di sektor pertaniannya saja, nah terus di sektor perikanan saja, dan juga di sektor peternakannya saja. Nah di sini saya ingin menggabungkan ketiganya sehingga menjadi sistem pertanian yang terpadu.
Kalau sekarang dengan perikanan, apa sih dari limbah pertanian untuk ikan apa? Kan terpadu. Iya. Saya tanya ke sana. Eh, ini kan azolla kan termasuk gulma. Nah, Ya kan ajolannya sudah dipakai. Pada saat tanaman besar, ajolannya ada nggak? nggak ada. Nggak ada kan pada saat panen itu. Untuk ikan apa kalau terpadu? Nah, tidak bisa Anda jelaskan kan? Ya. Jadi jangan ke ini dulu, segmennya dulu dilihat gitu loh. Terpadu itu hal tidak semua bisa terpadu gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut Bapak usulan kalau nanti diperbaiki, kenapa tidak tadi misalnya orang sulit mendapatkan azolla, bikin aja POC azolla, tepung azolla, kan buat tuh mudahnya tinggal dikeringkan, dihancurkan, dijual tepung azolla dengan kandungan protein dan anti nutriennya rendah gitu. Itu kan bagus. Itu masukan dari Bapak ya. Itu aja. Terima kasih. Pak. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Aan Johana Senjaya, Dr. Anas MPD untuk memberikan komentar. Semester 6, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya Ibu Dr. Ida Yulianti MPD untuk memberikan komentar. Thank you very much. Good afternoon Risma Ayu Afriani ya. Karena saya bukan orang pertanian nih Pak, I really curious about apa itu namanya? Azolla. Jadi saya juga seperti Pak An, saya cari di Google Pak untuk
gambar-gambar Azolla. I think it's better for you to also include the pictures in your paper ya. Jadi orang yang bukan dari pertanian kayak saya tuh tahu, oh ternyata Azolla itu ada di belakang rumah saya. Oh, nah itu namanya Azolla gitu. So it will give new information for those who don't know the name. Okay, and then berhubungan dengan time bound nih, would you please explain the steps ya in implementing this kind of paper? Bagaimana tuh nanti? Karena berhubungan dengan tenggat waktu ya, dan apa itu namanya ada hal-hal yang harus dibatasi dana dan waktu. Menurut Risma bagaimana tuh pelaksanaannya? Pelaksanaannya saya akan melaksanakan pada musim kemarau. Nah, pelaksanaannya itu pertama padi dulu, Bu. Nah, setelah itu baru kita menyebarkan ini bibitnya Azolla pinnata. Nah, Itu dapat dari mana tuh bibitnya? ada bibitnya, Bu. Oh. Nah, terus baru di situ ikan. Nah, baru dari situ nanti setelah dewasa, setelah besar, nanti kan Azolla pinnata ini jadi tempat berlindung bagi hama-hama gitu, Bu. Iya. Nah, hamanya itu bisa dimanfaatkan bagi peternakan. Oke. Tadi ya, because you are limited with the time bound, jadi harus ada tenggat waktu kapan akan dicapainya ya untuk Pilmapres ini. Maka produknya itu I suggest you to have a very specific product ya. Kalau misalnya pembuatan tadi malah yang Pak Yudi, the suggestion from Pak Yudi itu sangat terukur sekali, bisa diukur, kemudian tenggat waktunya juga sudah bisa diprediksi gitu. Tapi kalau yang seperti ini kan tidak tahu nanti hasilnya itu akan sukses atau tidaknya itu kapan gitu ya, karena berhubungan dengan waktu. Oke, I think enough. Thank you. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi